anak-anak, kalian tahu bagaimana cara membandingkan pecahan dan bentuk-bentuk pecahan? Ayo kita cari tahu bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat ya, walaupun kita sedang belajar di rumah. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai pelajaran matematika. Adapun materi yang kita pelajari kali ini yaitu membandingkan pecahan dan juga bentuk-bentuk pecahan. Simak videonya dengan baik ya. Mengenai membandingkan pecahan. Nah anak-anak, dalam membandingkan pecahan terdapat 3 tanda yang harus kalian ketahui, yaitu tanda yang pertama, tanda lebih kecil, tanda kedua yaitu tanda lebih besar, tanda ketiga yaitu tanda sama dengan. Tanda-tanda tersebut pernah kalian pelajari di kelas 2, yaitu tanda perbandingan. Sekarang perhatikan contoh yang akan Ibu berikan ya. Nah, contoh pertama membandingkan pecahan menggunakan perkalian silang yaitu bandingkan pecahan 1/4 dan juga 3/4. Cara menjawabnya adalah kalian tuliskan kembali kedua pecahan tersebut, yaitu 1/4 titik-titik 3/4. Kita lihat kedua pecahan yang ada di depan. Kedua pecahan tersebut memiliki penyebut yang sama, yaitu angka 4. Ketika kedua pecahan tersebut memiliki penyebut yang sama, maka kita fokus pada angka pembilang dari masing-masing pecahan. Angka pembilangnya yaitu 1 dan juga 3. Ingat, kita bandingkan 1 dan juga 3. Tadi di awal perbandingan yaitu ada 3 tanda, lebih kecil, lebih besar, dan juga sama dengan. Antara 1 dan 3, perbandingan yang cocok yaitu lebih kecil. Artinya 1/4 lebih kecil daripada 3/4. Bagaimana anak-anak? Bisa dipahami? Membandingkan pecahan menggunakan perkalian adalah sebagai berikut. Bandingkan pecahan 2/5 dan 2/4. Maka cara yang perlu kalian lakukan adalah tuliskan kembali pecahan tersebut 2/5 titik-titik 2/4. Lalu kalian perhatikan kedua pecahan tersebut. Apakah memiliki penyebut yang sama? Ya, jawabannya penyebutnya berbeda. Ketika penyebutnya berbeda, maka kalian lakukan perkalian silang, yaitu mengalihkan pembilang dari pecahan 1 dengan penyebut pecahan 2. Seperti itu seterusnya. Mari kita coba bersama-sama anak-anak. 2 dikali 4, jawabannya adalah 8. 2 dikali 5 adalah 10. Maka kalian bandingkan angka 8 dan 10. Perbandingan yang cocok antara angka 8 dan 10 adalah lebih kecil. Jadi 2/5 lebih kecil daripada 2/4. Nah, sekarang kita lanjut pada contoh yang ketiga ya. Yang ketiga, membandingkan pecahan menggunakan perkalian silang adalah sebagai berikut. Bandingkan pecahan 4/8 dan 1/2. Cara menjawabnya adalah kalian tuliskan kembali kedua pecahan tersebut, 4/8 titik-titik 1/2. Lalu kalian bandingkan penyebut dari kedua pecahan tersebut. Apakah memiliki penyebut yang sama? Ya, jawabannya tidak. Ketika tidak memiliki penyebut yang sama, maka kalian lakukan perkalian silang, yaitu mengalihkan pembilang dengan penyebut pecahan yang satunya. Lakukan seperti itu ya. Mari kita lakukan bersama-sama. Caranya yaitu 4 dikali 2 sama dengan 8. 1 dikali 8 sama dengan 8. Sekarang kalian bandingkan hasil perkaliannya. 8 dan 8, perbandingan yang cocok adalah sama dengan. Jadi 4/8 sama dengan 1/2. Semoga kalian mengerti ya. Cara membandingkan pecahan selanjutnya yaitu menggunakan garis bilangan pecahan. Contoh yang akan Ibu berikan sebagai berikut. Bandingkan pecahan 1/4 dan 1/2. Caranya, kalian harus mengetahui dulu garis bilangan pecahan. Contoh garis bilangan pecahan yaitu seperti yang terdapat pada layar di depan. Dalam garis bilangan pecahan, angka yang semakin menjorok ke kanan memiliki nilai yang lebih tinggi daripada angka di sebelah kiri. Ingat ya, angka yang di sebelah kanan memiliki nilai yang lebih tinggi daripada
pada angka yang di sebelah kiri. Sekarang kita cari posisi 1/4 dalam garis bilangan tersebut. 1/4 ada pada baris ketiga. Sekarang selanjutnya yaitu kita cari posisi 1/2. Ya, posisi 1/2 berada pada garis pertama. Ingat ya anak-anak, semakin ke kanan nilai pecahan tersebut semakin tinggi. Sehingga perbandingan antara 1/4 dan 1/2 yaitu 1/4 lebih kecil daripada 1/2. Bagaimana anak-anak, mudah dipahami? Jika belum, mari kita lihat contoh kedua. Contoh kedua terdapat soal yaitu bandingkan pecahan 5/6 dan 2/5. Caranya sama, kita perhatikan garis bilangan pecahan. Kita cari posisi pecahan 5/6. Nah, posisi 5/6 ada di sebelah kanan. Dan kita cari pecahan 2/5. Ya, benar, 2/5 terletak di situ. Kita bandingkan 2/5 dan 5/6. Maka perbandingan yang cocok yaitu 5/6 lebih besar daripada 2/5. Bagaimana anak-anak? Sekarang sudah mengerti? Sekarang kita akan materi yang kedua, yaitu mengenai bentuk-bentuk pecahan. Perhatikan dengan baik ya anak-anak. Di sini ibu akan memberikan contoh mengenai dua bentuk-bentuk pecahan. Nah, di sini ibu akan menjelaskan mengenai bentuk-bentuk pecahan. Ada berbagai macam bentuk-bentuk pecahan. Yang pertama yaitu pecahan biasa yang terdiri dari pembilang dan juga penyebut. Contohnya 1/2, 4/5, 3/7, 8/9, dan masih banyak lagi. Bentuk yang kedua yaitu pecahan campuran, terdiri dari angka tunggal dan juga satu buah pecahan, seperti 1/4, 2/4/7. Bentuk pecahan yang ketiga yaitu pecahan desimal. Contohnya 2,5, 14,1, 7,59. Ingat ya, pecahan desimal tandanya ada tanda koma. Sekarang bentuk pecahan yang keempat yaitu pecahan persen. Contoh yang ibu berikan yaitu 10%, 30%, 50%, dan masih banyak yang lainnya. Di sini ibu hanya akan menjelaskan dua bentuk pecahan, pecahan biasa dan juga pecahan campuran. Sedangkan pecahan desimal dan pecahan persen akan kita bahas pada minggu selanjutnya. Yang akan ibu jelaskan yaitu mengubah pecahan biasa ke pecahan desimal. Contoh yang akan ibu berikan adalah sebagai berikut. Ubah pecahan biasa 3/4 ke pecahan desimal. Cara yang perlu kalian lakukan yaitu 3/4. Kalian harus ubah pecahan tersebut ke dalam bentuk pembagian kurung. Jadi 3 dibagi 4. Ingat ya anak-anak, ubah pecahan ke dalam bentuk pembagian kurung. 3/4 sama dengan 3 dibagi 4. Kita coba melakukan pembagian kurungnya ya. 3 dibagi 4 bisa tidak? Ya, jawabannya tidak bisa. Maka kalian harus menambahkan angka 0 di samping angka 3 menjadi 30. Ketika kalian menambahkan angka 0, maka kalian wajib menuliskan angka 0, di atas pembagian kurungnya. Ingat ya, ketika kalian menambahkan angka 0, kalian wajib menuliskan angka 0, di atas pembagian kurungnya. Sekarang kita lanjutkan proses pembagian. 30 dibagi 4, maka 4 kali berapa yang hasilnya 30? 4 kali berapa yang hasilnya 30? Atau 4 kali berapa yang hasilnya mendekati 30? Ya benar, 4 dikali 7, maka kalian tuliskan angka 7-nya di samping angka 0, 7 dikali 4 sama dengan 28. Kalian tuliskan hasil perkalian angka 7 dan 4 di bawah angka 30. Kita lakukan pengurangan ya. 30 dikurangi 28 sama dengan 2. Karena masih ada sisa, maka kita lakukan kembali pembagian. 2 dibagi 4. Apakah bisa 2 dibagi 4? Jawabannya tidak. Ketika tidak bisa dibagi kepada angka 4, maka kita tambahkan kembali angka 0. Karena tadi di awal kita sudah menambahkan angka 0, maka ketika menambahkan kembali angka 0, kalian tidak perlu menuliskan 0, kembali. Ingat ya, ketika kalian menambahkan angka 0, kalian tidak perlu menuliskan angka 0, kembali karena tadi di awal sudah menuliskannya. Kita lakukan pembagian ya.
20 dibagi 4. Ingat, 20 dibagi 4. 4 kali berapa yang hasilnya 20? Ya, benar, 4 dikali 5. Maka kita tuliskan angka 5 di samping angka 7. 5 dikali 4 sama dengan 20. Maka kita lakukan pengurangan 20 dikurangi 20 sama dengan 0. Ketika jawabannya sudah 0, maka kalian tidak perlu melakukan pembagian selanjutnya. Sehingga dapat kita ketahui hasil dari pembagian 3 dibagi 4. Artinya 3/4 sama dengan 0,75. Bisa anak-anak? Semoga bisa dipahami ya. Sekarang kita lanjut pada pengubahan pecahan selanjutnya. Cara pengubahan pecahan yang kedua yaitu mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Perhatikan contoh berikut. Ubah pecahan campuran 3, 5/6 ke pecahan biasa. Contohnya yaitu ubah pecahan campuran 3, 5/6 ke pecahan biasa. Cara yang perlu kalian lakukan, pertama-tama tuliskan terlebih dahulu pecahan 3, 5/6. Kemudian kalian ubah angka 3 menjadi pecahan yang penyebutnya 6. Kalian ubah angka 3 menjadi penyebutnya berangka 2. Maka yang harus kalian lakukan yaitu dengan cara mengalihkan angka 6 dan juga 3. 6 dikali 3 sama dengan 18/6. Ditambah 5/6. 5/6 merupakan pecahan biasa yang tadi di awal. Kita lihat, kedua pecahan tersebut memiliki penyebut yang sama. Sehingga ketika memiliki penyebut yang sama, kalian hanya berfokus pada penjumlahan pembilangnya. 18 ditambah 5 sama dengan 23/6. Jadi 35/6 sama dengan 23/6. Semoga bisa dipahami anak-anak. Dari yang Ibu sampaikan pada hari ini, nantikan video materi selanjutnya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kekeliruan dalam menyampaikan materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.